Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ratna Purnamasari from 5D. To review journal article. The title is "What Does Language Assessment Literacy mean to Teachers?" with the authors Vivian Berry, Susan Sihan, and Sonia Munro. I permit you to use Indonesian language. Yang pertama ada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian apa yang ingin dijawab oleh peneliti. Research question di sini yang pertama ada what are teacher attitudes to assessment, and B, how confident do teachers feel about engaging in assessment activities, and how confident do teachers feel about engaging in testing, and next what impact does assessment have on classroom. Jadi di sini juga ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan guru tentang assessment melalui observasi dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari observasi dan diskusi untuk mengembangkan materi pelatihan yang memenuhi kebutuhan aktual guru. Dan yang kedua ada data collection and analysis, yaitu bagaimana cara peneliti mencari jawaban atas pertanyaannya. Di data collection, the authors or researchers have 3 stages. Stage 1 consists of semi-structured interview with 3 teachers. Jadi di sini guru yang telah explore pelatihan assessment apa, yang telah mengeksplorasi pelatihan assessment yang telah mereka alami dan dampak pengujian dan penilaian terhadap praktik mengajar mereka. The teachers were selected for their range of background and experience. Jadi di semi-structure interview ini interview kepada guru-guru yang telah punya pengalaman dalam pengajaran dan pengujian, penilaian maksudnya assessment, maka mereka yang diuji. Stage 2 comprise classroom observation and follow-up interview with 3 different teachers. Nah, di sini observasinya itu untuk menentukan praktik assessment apa yang sebenarnya digunakan guru di classroom, dan follow-up interviewnya itu wawancara yang diujikan oleh researcher ke guru-guru, mencakup pertanyaan tentang sikap terhadap penilaian dan pengaruh penguji di kelas, dan diskusi tentang kebutuhan guru. Dan di sini contoh-contoh pertanyaannya tuh seperti penggunaan self-assessment dan peer assessment, apa tujuannya, lalu mengapa menggunakan self-assessment, apa sering menggunakan self-assessmentnya, dan pertanyaan seperti apa tujuan pemberian grading sheet kepada siswa. The third stage of data collection consists of 5 focus group discussion with 48 EFL teachers who work for a large international organization that recruit teachers. Nah, di sini tujuan utama stage 3 itu adalah untuk memastikan pada stage pertama dan kedua itu adalah ciri khas dari guru bahasa Inggris yang beragam, dan untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang kegiatan apa yang akan dimasukkan pada set pembelajaran. Data analisis di sini menggunakan pendekatan deduktif, yang mana data dianalisis dengan masing-masing peneliti menggunakan pengkodean secara independen. Setelah itu, 2 set pengkodean dibandingkan. Data analisis dibantu dengan data dari Davis 2008. Selanjutnya adalah jawaban pertanyaan penelitian atau finding, temuan penelitian. Jadi yang untuk research question yang pertama, the teacher that the researcher spoke to could be described as having somewhat contradictory attitudes toward assessment. Assessment was considered negatively, but good assessment practice were considered part of good teaching, and being a good teacher was, as can be expected important to participant. Maksudnya adalah di sini itu dianggap negatif karena setnya siswa itu ditanamkan seperti ujian itu susah, ujian itu bikin deg-degan, bikin stres, bikin negatif lah. Nah, tapi seharusnya assessment di sini dijadikan positif dengan menganggap assessment itu sebagian dari pengajaran, seperti yang diharapkan penting bagi peserta. Di artikel ini, researcher menjawab sekaligus research question kedua dan ketiga, bahwa banyaknya partisipan atau guru-guru di dalam proyek ini merasa tidak percaya diri untuk mengencourage testing and or assessment. Kelompok yang lain pun mengungkapkan bahwa kurangnya kepercayaan pada kemampuan untuk membuat assessment. Ada pun partisipan lain yang menunjukkan bahwa dia tidak dapat memanfaatkan pengalaman mengajar dan pelatihannya saat menilai murid-muridnya.
Pada question ketiga, researchers state that assessment has a huge influence on the classroom, but the influence may not always be positive. In some way, assessment has become synonymous with testing, and testing could be perceived as having a negative impact on language learning. Dan lagi di sini, author atau researchers bilang kalau penelitian itu berperan besar pada penilaian atau assessment, namun pengaruhnya mungkin tidak selalu positif, karena sekali lagi assessment di mindset murid-murid adalah seperti ujian itu stres, ujian itu seperti itu. Jadi assessment itu dianggap memiliki dampak negatif pada pembelajaran bahasa. Dan yang keempat, ada gap dari penelitian ini atau di artikel. Di sini penulis bilang kalau ada sedikit penelitian hingga saat ini tentang assessment, lebih tepatnya artikel yang menghubungkan sikap guru terhadap penilaian atau assessment dengan praktik kelas mereka yang sebenarnya. Jadi penulis berpendapat bahwa lebih banyak penelitian berbasis kelas harus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik penilaian dan bagaimana guru mengembangkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.